Sekarang ada 6 Kodam baru. Ya. Salah satunya adalah Kodam 19 Tuanku Tambusai, Pak. Itu didirikan pada tanggal atau diresmikan tanggal 10 Agustus tahun 2025. Dari namanya kan kita melihat Tuanku Tambusai ya, Pak. Ya. Tapi beliau ini sebenarnya sudah diangkat menjadi pahlawan nasional, Pak. Ya. Beliau tahun 1995 Ya. melalui surat keputusan presiden waktu itu ya Presiden Soeharto ya kalau saya yang Tuanku Tambusai ini beliau adalah simbol, Pak. Simbol kegigihan dan perlawanan masyarakat Riau. Kemudian beliau adalah simbol kegigihan pada saat Perang Padri, Pak. Ya. Jadi di Sumatera itu dulu ada namanya Perang Padri. Kenapa Perang Padri? Tidak dibuat nama Kodam itu Sultan Syarif Qasim atau Sultanah gitu. Iya, iya. Nah, juga pahlawan nasional itu, Pak. Baik. Atau Tengku Mahmud gitu. Baik. Karena satu, di Indonesia ini selalu ada pengkhianat. Nah, itu pengkhianat bangsa yang sehingga menunjukkan jalan-jalan yang dilalui yang aman sehingga bisa dianjurkan. Kalau penyebutan Tuanku Tambusai itu semangatnya itu bisa ditiru gitu loh, Pak. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan DTV Riau. Hari ini kita mengundang tamu yang cukup istimewa. Beliau baru di Pekanbaru, tetapi wajahnya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Riau, karena beliau adalah Kasdam atau Kepala Staf Kodam. Kepala Staf Kodam 19 Tuanku Tambusai di Riau, yaitu Bapak Brigadir Jenderal TNI Rudi Hermawan SEMM. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Beliau ini selain dari Kasdam juga tokoh masyarakat yang mengamati segala persoalan-persoalan yang terjadi di Riau, dan alhamdulillah hari ini kita mengundang beliau ke studio untuk berbincang-bincang tentang khususnya tentang Kodam 19 Tuanku Tambusai. Baik Pak Kasdam, sebelum kita berdialog, mungkin saya bertanya dulu, kapan resminya Kodam 19 ini diadakan di Pekanbaru di Riau, Pak Kasdam? Iya. Baik Pak Dani, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih. Ya. Ini kami sudah diundang di The TV, Pak ya. Ya. Dari JMSI, Ya. Jaringan Media Cyber Indonesia. Ya. Ini sebetulnya sudah saya nanti-nantikan, cuman saya tidak tahu jalurnya. Ya. Dan alhamdulillah bisa ketemu dengan JMS ini merupakan satu hal yang berkah bagi saya. Amin. Karena akan sangat membantu Kodam dalam setiap penyiaran berita, Pak. Ya. Baik Pak, pertanyaan yang sangat bagus. Ya. Kapan Kodam 19 Tuanku Tambusai itu dibentuk atau didirikan, Pak ya? Ya. Jadi Kodam 19 Tuanku Tambusai ini belum lama memang, Pak. Kalau kodam-kodam lain kan sudah existing ya, sudah berdiri sejak lama. Ada yang sejak dari awal perjuangan bangsa, sejak tahun setelah 1914 sejak perjuangan dibentuklah ada kodam-kodam. Nah, sekarang ada 6 kodam baru. Salah satunya adalah Kodam 19 Tuanku Tambusai, Pak. Itu didirikan pada tanggal atau diresmikan tanggal 10 Agustus tahun 2025. Diresmikan oleh Pak Presiden Prabowo di Batu Jajar, Bandung. Beserta dengan 6 kodam yang lain. Demikian, Pak. Dari namanya kan kita melihat Tuanku Tambusai ya, Pak. Iya.
Berarti beliau ini pahlawan nasional asal dari Riau. Iya, iya. Kira-kira kenapa nama beliau yang dipilih Pak Kasdam? Karena pahlawan nasional di Riau ini cukup banyak. Banyak ya, Pak. Ya. Iya, baik Pak. Jadi saya sendiri Pak sebagai prajurit TNI ini, itu juga mohon maaf cukup awam sebetulnya, walaupun sudah pernah mendengar tapi cukup awam dengan nama Tuanku Tambusai, termasuk pahlawan lain ya, karena ini pahlawan dari daerah kan. Iya betul. Tapi beliau ini sebenarnya sudah diangkat menjadi pahlawan nasional Pak. Beliau tahun 1995 melalui surat keputusan presiden waktu itu ya Presiden Soeharto ya kalau saya yang meresmikan beliau atau mengangkat beliau menjadi pahlawan nasional. Jadi kenapa Kodam 19 Tuanku Tambusai yang baru berdiri ini, karena bertepatan tempatnya di Pekanbaru dan di Pulau Riau ini mengangkat nama Tuanku Tambusai sebagai nama Kodam itu Pak. Jadi Tuanku Tambusai ini beliau adalah simbol Pak, simbol kegigihan dan perlawanan masyarakat Riau. Jadi beliau ini adalah satu tokoh adat sebetulnya, tokoh agama. Beliau ini sangat concern terhadap syariat Islam. Nah, di wilayah daerah Rohul ya, beliau kan dari Rohul ya Pak ya. Itu beliau sangat kuat agamanya, agama Islam tentunya, dan mensiarkan agama Islam ke seluruh rokan hulu Pak ya. Kemudian beliau adalah simbol kegigihan pada saat perang Padri Pak. Jadi di Sumatera itu dulu ada namanya perang Padri. Kenapa perang Padri? Itu perang antara kaum Padri dengan kaum adat. Begitu, kaum adat yang didukung oleh kelompok bangsawannya. Kalau seandainya kaum Padri yang tadi dipimpin oleh Tuanku Tambusai itu hanya melawan kelompok adat saja, itu sangat mudah Pak untuk mengatasi kaum adat dengan kaum bangsawan. Tapi kenyataannya dari tahun 1803 sampai 1838 kalau tidak salah itu panjang kan Pak ya, 03 sampai 38 tuh jauh tuh Pak. Lama itu perang itu karena dibantu oleh Belanda, sehingga ya karena dibantu oleh kekuatan yang lain, akhirnya dimenangkanlah perang itu oleh kelompok adat dan Belanda. Tapi di sisi lain, bahwa dalam peperangan itu mencerminkan Pak sebuah kepahlawanan yang betul-betul mencerminkan dari rakyat masyarakat Melayu khususnya Riau itu dalam mempertahankan bangsa dan negara tanah air. Maksud saya gini Pak Kasdam, pemilihan nama Tuanku Tambusai itu yang memilih tokoh masyarakat Riau atau pemerintah pusat atau TNI atau bagaimana gitu. Soalnya begini, di Riau ini selain ada 4 pahlawan nasional yang sudah terdahulu, ada lagi 12 pahlawan yang lain di Riau. Gitu. Tapi nama Kodam 19 ini kita menentukan nama beliau. Semuanya pejuang Pak. Salah satu pejuang yang cukup dikenal di Riau itu memang Tuanku Tambusai. Beliau selain tokoh agama, tokoh pemuka adat, tokoh masyarakat, dan beliau juga termasuk kalangan bangsawan. Nah, jadi apa bedanya beliau dengan Sultan Syarif Kasim misalnya? Raja malah, tetapi tidak dibuat nama Kodam itu Sultan Syarif Kasim atau Sultanah gitu. Juga pahlawan nasional itu Pak, atau Tengku Mahmud gitu. Gitu. Jadi siapa yang menentukan nama Kodam itu? Gitu. Jadi begini Pak, di Sumatera ini kan dulu cuma ada 3 Kodam.
Kodam 1 IM, Kodam IM, Ya. Kodam 1 Bukit Barisan, dan Kodam 2. Ya. Gitu. Karena ada rencana strategi TNI atau Renstra TNI tahun 2025 sampai 2029, maka pembentukan 6 Kodam ini sudah menjadi rencana. Nah, pada saat penentuan Kodam di Riau ini, karena Riau ini bagian dari Kodam 1, Pak. Kodam 1 Bukan Kodam 2 ya Pak? bukan, Kodam 1 Bukit Barisan. Ya. Sehingga dari pusat memerintahkan Kodam 1 karena wilayahnya akan dibagi. Ya. Kan Riau bukan bagian dari Kodam 1. Ya. Akan dibagi, akan menjadi ketempatan menjadi Kodam, maka Kodam 1 diperintahkan untuk istilahnya merencanakan, menganalisa bagian mana saja dari bagian Kodam 1 yang akan dipecah. Termasuk konsep penentuan nama dari Kodam tersebut dan nama pahlawannya. Jadi yang menentukan dari diskusi dari Kodam 1, Pak, dulu awalnya. Awalnya ya. Ya, awalnya. Jadi Kodam 1 itu yang merencanakan, mengkonsep nama Kodam itu. Nah, kenapa nama Tuanku Tambusai yang sangat menonjol? Karena perang yang cukup lama, yang terkenal dan melahirkan tokoh yang sangat heroik, Pak ya. Ya. Atau bisa menjadi panutan karena dia merupakan apa istilahnya ya? Pejuang ya, yang tidak pernah istilahnya pantang menyerah gitu. Ya. Dan dihadapkan dengan tantangan yang betul-betul luar biasa dalam hidupnya. Ya. Beda mungkin dengan Syarif Qasim. Sesuailah juga dengan misi tentara. Misinya ya. tentara kan begitu, perjuangan. Nah, beliau juga pernah pada perjuangannya itu membuat sebuah benteng juga, gitu. TNI kan gitu, kalau bertahan kan membuat benteng, membuat pertahanan. Benteng beliau namanya Benteng 7 Lapis. Itu Bapak tahu kan, benteng 7 lapis yang itu diakui juga oleh Belanda, oleh seorang kolonel Belanda bahwa itu merupakan benteng terbaik yang pernah dibuat di Indonesia. Karena susah ditembus, Pak, oleh Belanda. Ya. Karena dalam kenapa 7 lapis? Karena dalam lingkarannya itu ada 7 lapis dan dalam lingkaran itu ada beberapa jebakan kawat berduri yang tidak bisa ditembus. Ya. Tapi akhirnya ditembus juga karena satu, di Indonesia ini selalu ada pengkhianat. Nah, itu pengkhianat bangsa yang sehingga menunjukkan jalan-jalan yang dilalui yang aman sehingga bisa dianjurkan. Itu Pak. Jadi pertanyaan tadi yang menentukan pertama adalah dari Kodam 1 untuk menganalisa, memisahkan Kodam 1 dengan rencana Kodam 19 Tuanku Tambusai tadi. Ya. Gitu. Jadi memang sudah ada timnya khusus itu. Ada tim khusus. Gitu. Bukan dari tokoh masyarakat Riau, tapi atau dilibatkan tokoh masyarakat Riau, Pak? Waktu itu kemungkinan konsep ya. Di Kodam 1 itu namanya tidak pahlawan nasional, tapi misalnya Bukit Barisan. Kemudian ada namanya Sriwijaya gitu. Oh iya. Kodam 2 ya Pak. Iya. Kodam 2. Ada yang tidak mungkin nama pahlawan ya. Ya, nama yang diambil lah. Kenapa misalnya di Riau ini yang paling terkenal tuh wilayahnya Lancang Kuning. Ya. Tidak Kodam Lancang Kuning. Lancang Kuning ya. Tetapi kita sepakat Kodam Tuanku Tambusai. Bahwa pahlawan di Riau itu kan banyak, Pak. Ya. Kita menentukan ke pahlawan itu Tuanku Tambusai karena dia dekatlah perjuangannya dengan TNI barangkali. Kalau dilihat dari nilai secara historisnya, Pak ya, beliau itu yang paling gigih dalam memperjuangkan wilayahnya. Ya. Gigih dan beliau itu konsisten. Nah, itu artinya bisa jadi panutan bagi kami yang di Kodam ini karena itu merupakan apa ya, simbol kebanggaan. Betul. Bagi masyarakat Riau, Tambusai itu Pak ya. Bukan yang lain tidak bangga, tapi kalau menyebutkan Tuanku Tambusai itu semangatnya itu bisa ditiru gitu loh Pak. Betul. Nah, kan kita tahu juga bahwa beliau itu dijuluki musuhnya loh Pak. Yang juluki bukan kita, tapi musuh kan. Jadi artinya Tuanku Tambusai ini belum 1 tahun lah ya Pak. Belum Pak. Baru Agustus 2025. Ya, tanggal 10 2005. Sekarang masih Maret Pak ya. Iya.
belum setahun, Belum setahun. tetapi sudah cepat bangkit lah. Ya, betul. Kemudian mungkin gini Pak, ini maaf juga Ya, Pak. ya, ya. Tengku Tambusai ini kan Kodam Pak, Ya, Kodam. artinya tentara gitu. Ya, Nah sebelumnya kan sudah ada tentara di Riau ini, ya, Pak. Korem ya, Pak ya. Di Korem Ya. Wirabima Pak. Ya, Kenapa tidak hanya dikhususkan ditempatkan di Kodam 1 saja, tapi ditempatkan di Riau? ya. Apa Korem ini tidak kerja atau memang perlu ditambah karena kurang maksimal atau gimana itu? Iya, baik Pak. Jadi gini Pak, setiap pembentukan satuan itu pasti ada rencananya Pak ya. Iya. Tidak tiba-tiba langsung, ya saya buat di sana, tidak. Tapi ada sebuah rencana dan pembuatan satuan itu masuk dalam Renstra tahun 2025 sampai 2029, di mana ada penambahan Kodam baru. Jadi sejak tahun 2025 itu sudah diputuskan ada pembentukan Kodam baru. Dan Kodam baru itu ditempatkan di pulau-pulau besar, Pak. Khususnya pulau-pulau besar. Kenapa? Sesuaikan dengan dinamika ancaman. Ya. Nah, gitu. Salah satunya Riau gitu, Pak. Salah satunya Riau. Jadi dinamika ancaman ini ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Bukannya Korem tidak mampu, Ya. tapi alasan berikutnya setelah tadi masuk dalam Renstra tahun 2025-26 dan harus ada Kodam baru, ada ini Pak, penyelarasan, penyeimbangan satuan. Kalau di tiap provinsi Pak ya, di tiap provinsi itu biasanya kan ada Kopolda, ada Polda. Kapolda pangkatnya bintang 2. Ya. Sedangkan di situ provinsi yang ada hanya satu bintang 1. Ya. Nah, dan hampir semua provinsi yang kosong hanya bintang 1 Korem-Korem saja, Pak. Nah, sehingga penyeimbangan itu dibuatlah, dihadapkan juga dengan ancaman yang kemungkinan akan timbul di masa kini dan masa datang, dibuat Kodam di situ supaya koordinasinya lebih efektif, lebih cepat antara bintang 2 dengan bintang 2, Pak. Begitu. Bukannya bintang 1 tidak bisa koordinasi, bukan. Selama ini sudah koordinasi dengan baik, tapi untuk mempercepat kesetaraan dengan gubernur, Kajati, dengan Polda. Nah, itu makanya dibentuklah Kodam itu, Pak. Nah, ancaman di Riau ini kan banyak sekali. Ada penyelundupan, penyelundupan banyak, ada narkoba, atau human trafficking dan lain sebagainya. Itu kan harus diantisipasi oleh kedua institusi yang berpangkat bintang 2 tadi, Pak. Gitu. Jadi dulu Korem itu kan sudah mengerjakan ini, Pak. Mengerjakan tugas-tugas yang dilakukan oleh TNI, ya kan? Sekarang Kodam masuk lagi ke sini. Kira-kira pekerjaannya sama nggak itu, Pak? Ya, baik Pak. Pertanyaan yang bagus sekali nih. Jadi kalau pada dasarnya pekerjaan TNI itu sama, Pak. Yaitu kalau di wilayah, Pak ya, itu pembinaan dalam rangka pembinaan teritorial. Pembinaan teritorial itu metodenya sama. Ada Komsos, komunikasi sosial, kemudian TMMD. TMMD itu TNI Manunggal Membangun Desa, dan Bintahwil. Itu juga yang dilakukan oleh Kodam. Itu juga dilakukan oleh Korem. Itu juga dilakukan oleh Kodim, sama Pak. Karena pembinaan teritorial itu hanya 3 itu. Hanya tadi cakupan yang lebih luas untuk memperluas peningkatan perluasan teritorial, maka dibentuk Kodam tadi itu supaya ada penambahan Korem lagi atau Kodim lagi supaya mempercepat pembangunan, membantu pemerintah daerah pembangunan di wilayah. Begitu. Jadi kalau wilayah kerjanya itu berbeda gitu, Pak. Tanggung jawabnya sama sebagai TNI ya. Tapi wilayah kerjanya gimana, Pak? Pak Jenderal. Kan apa itu Kodim, Kodam, Korem gitu ya. Baik, jadi kalau Kodam itu adalah markasnya, Pak. Komando pengendaliannya itu dipimpin atau dikendalikan oleh seorang panglima Kodam. Kalau dulu kan Korem koordinasinya dengan Polda. Korem yang ada di Pekanbaru tetap punya
Kodam di Medan. Medan kan gitu ya. Iya gitu. Tapi tugasnya sebenarnya sama saja. Cuman dengan adanya Kodam ini alih kodalnya berarti dari Korem 031 Wirabima yang dulunya apa itu dikomandoi oleh Kodam 1 sekarang beralih ke Kodam 19 Tuanku Tambusai. Tugasnya tidak berbeda, sama tetap menjalankan tugas fungsi teritorial, tetapi di bawah Kodam 19 Tuanku Tambusai. Nah, bagaimana perannya? Kodam ini dia sebagai tingkat kebijakan, Pak. Kebijakan dan juga bisa pengambilan keputusan. Sehingga Korem itu adalah satuan pelaksana di wilayah yang mencakup satuannya di kota lah, Pak, atau provinsi bisa. Sedangkan Kodim dia sama, dia satuan pelaksana juga di bawah Korem yang mencakup wilayah di kabupaten. Melaksanakan 3 tadi pembinaan teritorial, komunikasi sosial, kemudian apa itu pembinaan ketahanan wilayah dan melaksanakan TNI Manunggal membangun desa, gitu Pak. Ya Pak. Jadi tadi Jenderal mengatakan bisa jadi Korem ini ditambah. Sekarang kan baru 1 Korem Pak di Riau. Ya. Korem Wirabima ya. Wirabima betul. Itu rencana ditambah memang ada Pak. Kalau melihat dari apa ini luasnya wilayah Pak ya, dengan Kodim yang sudah ada, sebetulnya dengan satuan itu sudah cukup bisa melaksanakan tugas. Karena sekarang sudah bisa berjalan. 1 Korem itu. 1 Korem dikendalikan oleh Kodim-Kodim kan banyak itu. Cuman apabila nanti ada pemekaran lagi, Kodam ini berada di wilayah Riau, kemudian ada 1 Korem rencananya akan dibangun di mana tuh? Pesisir Pak. Enggak. Batin Selapan apa namanya? Batin Selapan. Iya di sana. Itu kan di wilayah utara kalau tidak salah ya. Wilayah pesisir sana. Pesisir ya, ya di utara. Kemudian di Duri itu Pak. Duri ya. Ada bagian yang di Rohul Rohil dan Inhil ya. Yang di bawah itu Pak. Nah, sepertinya pengendalian itu akan lebih cepat mudah apabila mereka sama-sama mungkin punya Korem di bawah. Jadi Kodam itu bisa punya 2 Korem untuk pengendalian di wilayah, dan ini akan lebih sedikit mengendalikan Kodim, ini lebih sedikit sehingga lebih cepat untuk pengorganisasian dan perintah ke bawah. Gitu. Jadi Kodam bisa jadi dalam waktu dekat menambah Korem lah ya? Iya, belum ada Pak. Tetapi kalau penambahan batalion sekarang sedang disiapkan. Baik. Kemudian ini Pak, Kodam ini kan sudah direncanakan di Riau ini. Iya. Bahkan sebagian besar masyarakat Riau selain yang bertanya-tanya itu Pak ya, kenapa ada Kodam di sini? Apa kerja Kodam di sini? Apa Korem itu enggak ada kerjaan ya, Pak? Itu karena sudah direncanakan, tapi kantornya itu mengambil kantor Korem gitu, Pak. Kenapa nggak dibikin kantor baru Kodam itu Pak? Pak. Kan tanah di Riau ini cukup luas dan bisa juga minta bantuan kepada pemerintah Riau untuk membangun kantor misalnya. Kenapa? Kantor yang sekarang ditempati Kodam itu dibangun oleh pemerintah itu Pak. Dulu. Ya sekarang mungkin sudah join lah ya. Nah, kenapa harus di kantor situ Pak? Iya Pak. Jadi begini Pak. Waktu Kasat kunjungan ke wilayah-wilayah itu banyak sebenarnya permintaan masyarakat. Ini permintaan Pak ya? Pak, di tempat kami perlu ada satuan ini Pak. Perlu ada batalion. Pak, di tempat kami perlu ada Korem baru nih Pak, karena alasannya begini ada banyak penyelundupan, kurang pengawasan dan lain sebagainya, atau ada banyak ancaman gitu. Nah,
salah satu dari keputusan Kasat tadi, karena banyaknya permintaan dan masyarakat itu siap menyediakan tanah, Pak. Ya. Mereka dengan sukarela Ya. ingin menyiapkan tanahnya buat angkatan darat, Ya. gitu. Sehingga dengan banyaknya permohonan permintaan masyarakat tadi oleh Kepala Staf Angkatan Darat, mungkin dihimpun. Kok banyak ini? Bahkan dulu sebelum Kodam ada, Ya, Korem Wirabimani pun banyak tanah di Riau, Pak. iya, banyak tanah juga, betul. Iya. Ada yang ditanami sawit dan sebagainya, Iya, kan. betul. Ya. Nah, dengan banyak permohonan itu, kemudian mungkin dimasukkan dalam sebuah rencana, kemudian diwujudkanlah di tahun 2025-2029 ini, Pak. Dan jadi bukannya Korem tidak bekerja, tetapi karena memang banyak permintaan masyarakat dan masyarakat juga menyiapkan tanahnya seperti sekarang, Pak, ini, Pak. Iya, iya. Itu di daerah Rohil, itu ada rencana pembangunan batalion. Dan tanahnya itu dihibahkan dari masyarakat kepada, nggak bisa langsung ke Kodam, dihibahkan kepada pemerintah daerah dulu, baru pemerintah daerah menghibahkan kepada Angkatan Darat. Nah, ini berawal dari itu tadi, Pak, dari tanah masyarakat itu. Jadi salah satu dari keputusan Kasat tadi berdasarkan dari banyaknya permohonan masyarakat untuk bisa dibangun satuan, dan karena lahan itu diberikan oleh masyarakat. Iya. Gitu, Pak. Berapa seluruhnya anggota Kodam 19 ini, Jenderal? Iya, kalau seluruhnya. Iya, kalau seluruhnya, Pak, ya. Ini baru kurang lebih ada 40-an sekian persen, Pak. Iya. 47% lah. Jadi 47% itu kalau dari sekitar 1.300-an, Ya. itu masih banyak kekurangan, Pak. Sehingga upaya dari Kodam 19 Tuanku Tambusai itu pemenuhannya sementara itu untuk memenuhi jabatan di Kodam nih, Pak, khususnya Kodam, karena pembentukan yang baru kan Kodam yang masih kosong. Ya. Ngambil dari satuan-satuan dulu, Pak. Satuan yang sudah existing, contoh dari Batalion 136, Batalion 132, dari Korem 031, 032, kita ambilin untuk memenuhi Kodam tadi itu, Pak. Ya. Khususnya Kodam dulu, karena di situ ada stafnya, asisten-asisten yang masih banyak yang kosong. Yang kedua, mengisinya dari hasil rekrutmen. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu tuh ada beberapa rekrutmen calon tamtama, calon bintara, itu kita juga belum punya rindam, Mbak. Kodam-kodam yang sudah existing, mereka punya rindam sendiri, menyeleksi sendiri, mendidik sendiri, dan nanti bisa hasilnya dari output dari pendidikan itu bisa dipakai di Kodam itu. Nah, kita nggak punya, kita masih titip, Pak. Masih. Iya, titip ke Kodam 1, titip ke Bandung, gitu. Sehingga ya nanti setelah dididik di Bandung atau di mana, di Kodam 1, nanti kita akan mendapat alokasi beberapa orang untuk datang ke Kodam untuk mengisi satuan-satuan yang Jadi fasilitas yang dimiliki oleh Kodam 19 ini sekarang masih kurang lah, Pak, ya? sangat kurang, Pak. Masih Sangat kurang. ya. Itu sekarang lagi ada pembangunan baru juga di Kodam 19, kami lihat kemarin. Iya. Kebetulan kami bersilaturahmi kemarin ke Kodam 19. Kami lihat ada mau dibangun apa itu, Pak? Iya. Jadi Dan fasilitas untuk apa itu, Pak? ya, ini nyambung pertanyaan Bapak tadi. Kenapa kok Kodam menempati Iya. bangunannya Korem, Pak, ya? Iya. Dengan adanya Kodam. Jadi betul, Pak. Apa itu pembentukan Kodam ini kan dibentuk dulu Kodamnya. Kemudian karena sudah dianalisa, disiapkan namanya, satuannya sudah ada, tapi bangunannya belum ada. Iya. Di 6 Kodam itu tidak ada bangunan yang siap untuk langsung menampung 6 Kodam baru, Pak. Iya. Sehingga dari apa itu rencana maupun analisa dari Kodam 1, rencananya mereka bahwa untuk Kodam baru, Kodam 19 Tuanku Tambusai, begitu sudah diresmikan menempati Korem. Ya.
031 Wirabima. Ya. Dan alhamdulillah bentuk bangunannya itu ya lumayan lah representatif. Ya. Artinya cukup untuk mewakili nama Kodam yang besar, karena bangunannya juga lumayan cukup besar. Mungkin ada kodam-kodam lain yang menempati Korem tapi bangunannya masih berupa bangunan Jadi, Korem gitu. Kodam menempati kantor Korem. Ya. Korem tentu pindah, Pak. Iya. Kemana pindahnya? Iya. Jadi Kodam menempati kantor Korem yang sekarang. Ya. Kemudian Korem menempati kantor Kodim. Kodim. Ya. Kodimnya? Kodim itu sementara dipinjami satu tempat, yaitu tempatnya kantor Bawaslu yang kosong karena tidak ada pemilu kan. Iya. Kantornya kosong ditempati Kodim, Pak. Berarti mereka juga harus menyiapkan fasilitas gitulah, Pak ya? Iya, dan alhamdulillah pemerintah daerah ini sangat banyak membantu, Pak, khususnya yang dari provinsi maupun dari Kota Pekanbaru, sehingga banyak fasilitas-fasilitas mereka yang bisa digunakan karena melihat Kodam ini harus berdiri, dan mereka juga harus tetap melaksanakan fungsinya, Pak. Dan Riau sudah punya Kodam sendiri ya, Pak ya? Iya, iya. Yang di bawah Kodam Tuanku Tambusa ini wilayahnya mana saja, Pak? Ya, jadi Kodam 19 Tuanku Tambusa itu meliputi Riau dan Kepulauan Riau, Pak. Riau dan Kepulauan Riau. Ya, jadi Riau jelas yang dari perbatasan mana? Sumatera Barat sampai ke bawah, sampai ke perbatasan dengan Jambi ya, udah di bawah ya. Nah itu masuk ke Riau, kemudian di Kepulauan Riau sendiri yang di Tanjung Pinang, masuk juga sampai ke Natuna, itu masuk perbatasan ke itu, perbatasannya, masuk ke Kodam 19 Tuanku Tambusa. Dulu itu masuk ke Kodam 1 tuh yang Natuna itu, Pak. Itu. Jenderal kan sebagai Kasdam, tentu ada panglimanya. Panglimanya siapa namanya? Kasdam? Beliau Maijen TNI Agus Hadi Waluyo, Pak. Maijen TNI Agus Hadi Waluyo. Sebelumnya bertugas di mana, Pak? Beliau bertugas di Pusen Armet, jadi komandan Pusen Armet. Beliau kecabangannya artileri. Kalau saya infanteri. Infanteri itu pasukan yang mengandalkan dengan berjalan kaki, Pak. Gitu. Jadi kalau dalam pertempuran itu kalau Pak Pangdam Armet itu nembaknya dari belakang, Pak. Istilahnya sambil ngopi bisa, Pak. Kalau kita infanteri ini kita harus menduduki suatu ketinggian, ya itu. Daerah itu bisa dinyatakan menang, kita menang, menduduki, menguasai kalau sudah ada pasukan infanteri, Pak. Ya. Kalau ditembak dari Armet itu, walaupun hancur, belum dikatakan diduduki, dikuasai, ataupun dimenangkan, belum. Tapi kalau ada pasukan infanteri situ, setelah dikasih bantuan tembakan, nah baru itu bisa dikatakan. Jadi wilayah kita Riau dan Kepulauan Riau saja. Riau dan Kepulauan Riau, Pak. Di Sumatera ini ada berapa Kodam yang baru, Pak? Kodam yang baru sekarang ada 1, 2, 3. 3? Iya. Bisa disebutkan, Pak? Ya, satu yang Kodam 19 Tuanku Tambusai. Kemudian Kodam 20. Wilayahnya Riau dan Kepri. Riau dan Kepri, ya. Kemudian Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol. Itu meliputi Sumbar Padang ya. Ya itu. Satu Sumbar aja, Pak. Sumbar. Kemudian Jambi enggak, Pak? Jambi sebentar, termasuk ya. Iya, termasuk dia. Kemudian yang ke-21 itu Raden Inten di Lampung. Ya, wilayahnya ya Sumatera Selatan itu ya. Sumatera Selatan bukan sudah ada Kodam, Pak? Sumatera Selatan masuk ke itu ya, ke Palembang ya. Iya. Maksudnya berarti ke Lampung ya. Ke Lampung ya. Lampung, ya, benar Lampung. Betul. Lampung. Baik. Ya. Kalau kita bicara program khusus Kodam ini apa, Pak? Ya. Program khusus, Pak ya. Program khusus di Kodam ini, Pak. Di Kodam. Jadi gini, sekarang ini banyak kita
membantu sesuai dengan tujuan asal citanya Presiden, Pak ya. Ya. Kita itu peningkatan kesejahteraan rakyat dan penguatan ekonomi sebenarnya, Pak. Penguatan ekonomi itu kita diberikan tanggung jawab untuk membangun KDKMP, Pak. Ya, koperasi Daerah, koperasi desa, kelurahan Merah Putih. Jadi kita itu saat ini harus menyelesaikan pembangunan KDKMP itu Kodam khususnya itu sekitar 2.800 bangunan, Pak. Dan di seluruh Indonesia itu sekitar 80.000. 80.000. Ya, ya. 80.000, Pak. Jadi banyak sekali. Di setiap desa, di setiap kelurahan yang bisa ada masyarakatnya lebih dari 500 penduduk, Ya. itu bisa didirikan KDKM tadi, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Nah, kita hanya membangun saja, Pak. Membangun ya. Menyiapkan bangunannya. Kalau di Riau udah jalan itu Pak? Di Kepri? Sudah, Pak, sudah jalan. Di masing-masing Kodim, Ya. itu di masing-masing Koramil sudah jalan. Dan kita setiap minggu ada evaluasi dari pembuatan KDKMB tersebut. Ya. Dan nanti setelah jadi akan diserahkan kepada koperasi desa. Jadi yang mengelola adalah dari desa itu sendiri. Gitu. Kita hanya memantau saja. Yang tujuannya adalah untuk penguatan ekonomi masyarakat di pedesaan. Gitu, Pak. Masyarakat di pedesaan. Ya. Jadi itu khusus tugas Kodam itu Pak? Ya. Ya. Ada lagi, Pak. Sekarang ada pembuatan jembatan, Pak. Jadi pembuatan jembatan ini kenapa? Karena penting karena ini berkaitan nanti dengan ekonomi juga. Apabila ada jembatan, karena banyak sungai-sungai besar ataupun sedang di wilayah Sumatera ini yang jembatannya itu cukup memprihatinkan. Bahkan anak sekolah pun kalau kita lihat di media-media itu ada yang menyeberangi, meniti jembatan kabel itu, Pak, sehingga itu menjadi perhatian Angkatan Darat khususnya TNI juga untuk membantu masyarakat membuatkan jembatan, baik jembatan gantung, jembatan yang amko maupun jembatan yang permanen itu, dan bisa dilalui oleh roda 2 maupun roda 4, sehingga dengan terhubungnya jembatan itu akan menghubungkan atau ada lalu lintas yang lancar dan perekonomian dari satu desa ke desa lain itu bisa membantu masyarakat untuk menyalurkan hasil-hasil bumi dari satu desa ke kota, contohnya begitu, Pak, sehingga masyarakat tidak kesulitan, khususnya di transportasi ya, gitu. Begitu, Pak. Jadi lebih ringan lah kerja di Korem itu, Pak ya. Di samping itu ada lagi, Pak. Ada perluasan lahan. Perluasan lahan. Iya, lahan pertanian itu, Pak. Iya. Istilahnya tetap di bawah koperasi itu, Pak. Bukan, di bawah Kodam, Pak. Di bawah Kodam. Iya. Jadi tadi maksudnya ada lembaga yang dibikin gitu. Yang itu mana? Yang merah putih tadi itu. Oh, yang merah putih itu. Iya. Itu yang membuat bangunannya TNI, Pak. Oh, TNI. Setelah jadi dan setelah diisi semuanya di dalamnya itu akan ada istilahnya interiornya, mulai dari AC-nya, alat-alatnya di dalam akan dilengkapi semua. Setelah itu akan diawaki sama koperasi desa, Pak. Koperasi desa. Jadi bukan TNI, tapi ketua koperasi itu dari desa itu sendiri. Kan di koperasi ada KUD itu, Pak, masalahnya. Itu nanti akan diketuai oleh ketua koperasi yang ditunjuk. Kemudian akan diawaki juga oleh beberapa anggotanya di situ untuk yaitu tadi, untuk penguatan ekonomi di desa, sehingga apabila ada hasil bumi contohnya atau hasil peternakan itu bisa langsung dibeli oleh koperasi. Dan kaitannya sebenarnya kaitannya dengan MBG, Pak. Contoh ada hasil telur petani masyarakat di situ
bisa langsung diambil oleh koperasi. Ya. Jadi dia tidak susah menyalurkan ini, petani ini atau peternak ini. Sudah ada langsung lampung. Kemudian dari koperasi akan dijual ke MBG, Pak. Ya, MBG nanti akan dimasak, disalurkan kepada tadi anak-anak sekolah. Ya. Sehingga tadi itu sudah jadi tidak tugas ada. Kodam itu memfasilitasi saja. Memfasilitasi, Pak, menyiapkan dan mengawasi tentunya. Kita sebagai ikut membantu mengawasi. Supaya contohnya ya administrasi yang mereka jalankan tidak ada penyelewengan. Kita ikut membantu Babinsa, ikut membantu koordinasi dengan kepala desa mengawasi bagaimana jalannya Koperasi Merah Putih itu. Demikian. Iya, Pak. Jadi di Sumatera ini sekarang sudah ada 5 kodam ya, Pak? Iya. Kodam 1, Kodam 1, Kodam IM, Kodam 1, Kodam 2, kemudian 3 lagi yang baru, Kodam 19, 20, 21. Ya, 6 kodam. 19 di Riau, 19 di Riau, 20 di Sumbar, 21 di Lampung. Ya. Jadi artinya ini memang kebutuhan masyarakat hadirnya kodam. Oleh karena itu kodam memang harus ada di Riau. Iya. Bukan berarti kodam ini hadir di situ menghambat kerja Korem, bukan gitu, Pak ya? Oh, tidak. Justru dengan adanya kodam, tadi itu kita ini menyelaraskan dulu. Besar lah. Ya, menyelaraskan organisasi. Perimbangan organisasi di provinsi, Pak. Karena di situ ada Polda berbintang 2 dan akan lebih bagus ada koordinasi. Ada kodam juga yang berbintang 2. Koordinasi lebih mudah dan lebih cepat, lebih efektif. Lebih efektif. Seperti saya sampaikan tadi, bukan berarti bintang 1 tidak cepat, tidak efektif, tetapi ini akan lebih seperti kodam atau polda yang sudah existing, yang berpangkat bintang 2. Demikian, Pak. Nah, ini satu lagi, Jenderal. Ini ada Kodim, ada Korem, ada Kodam. Nah, kalau masyarakat itu mau melaporkan persoalan dia gitu. Kemana yang bagusnya itu? Apa dia boleh langsung ke Kodam, dia ke Korem aja, atau di Kodim aja cukup akan selesai gitu? Baik, Pak. Ini pertanyaan bagus nih. Mudah-mudahan nanti masyarakat bisa memperdomani ini dan bisa melaksanakannya atau bisa melakukan itu. Jadi sesuai dengan wilayahnya, Pak. Kalau dia berada di wilayah, contohnya di Kampar, kan gitu ya, kan nggak mungkin dia melaporkan ke Kodim Inhu, kan gitu, Pak ya, atau dia langsung ke Korem Kepri, gitu. Kalau dia tinggal di wilayah Kampar, di wilayah teritorial Kampar, berarti dia harus melaporkannya apabila ada masalah, ada hal yang memang perlu dilaporkan, berarti ke Kodim Kampar. Kecuali Kodim Kampar mungkin tidak menanggapi, Kodim Kampar malah justru mungkin berpihak pada yang keliru. Contohnya, Pak ya, mungkin ya, sehingga dia bisa melapor ke Korem untuk ditindaklanjuti. Tapi saya yakin apabila ada masyarakat yang melaporkan ke Kodim, insya Allah akan ditanggapi. Tapi Kodimnya juga Kodim wilayah setempat, Pak ya. Artinya harus ke Kodim dulu. Nah, sebelum Kodim ada Koramil juga, Pak. Nah, dia dari desa mana kan gitu ya? Contohnya di desa Batin Selapan. Gitu. Ini di Koramil yang dekat situ. Laporan dulu supaya dia bisa dipecahkan atau diberikan solusi oleh Danramil. Kalau tidak perlu ke Kodim, cukup Danramil gitu. Tapi seandainya mungkin Danramilnya sibuk atau nggak ada atau tidak ditanggapi, bisa ke Kodim. Tapi selayaknya harusnya di Kodim tidak selesai, bisa ke Korem. Bisa ke Korem. Karena tugasnya sama, Pak. Gitu. Kan tapi akan menjadi sebuah catatan ya sebetulnya kalau seandainya ada permasalahan gitu. Kodim tidak bisa menyelesaikan. Pak. Ya kan akhirnya terus ke Korem loh. Ini karena banyak persoalan di Riau ini ada juga yang nggak selesai sama Kodim, Pak. Misalnya di Kampar misalnya. Persoalan hutan adat hutan ulayat, tanah ulayat. Itu diambil oleh perusahaan yang ada di situ. Mereka melapor ke
Kodim, itu Nggak selesai ya? biasanya tidak selesai. Ya. Lapor ke Korem juga nggak selesai. Nah mungkin Kodam. dengan hadirnya Kodam di Ya. Riau, Kodam bisa mengatasi semua persoalan-persoalan yang timbul lah. Iya. Kali Ya, gitu. ya seyogyanya apabila masalah itu ada di Kodim Ya, dan Dim setelahnya harus bisa menyelesaikan. ya, Tapi kadang-kadang Pak, tanda kutip nih ya, ya, di satu masalah itu kadang-kadang ada kekuatan yang lebih tinggi. Kan gitu Pak ya? Yang lebih tinggi dari Kodim, ya, lebih tinggi dari Dandim. Iya. Kan ada gitu biasanya. Iya. Permasalahan tahu-tahu di belakangnya, wah, ada pangkatnya lebih tinggi nih. Dandim nggak bisa menyelesaikan Pak. ya, ya, Nggak berani gitu kan. Iya. Akhirnya ke Korem, bintang 1 kan. ya. Ada yang lebih tinggi lagi tuh, bintang 2. Ya kan? Wah, Dandimnya juga Dandimnya juga ini akhirnya ke Kodam. Ya, apabila itu ada. Kalau nggak ada, Dandim bisa menyelesaikan itu. Bisa saya gitu ya. Baik Pak Brigadir Jenderal Rudi Hermawan, sudah cukup panjang pembicaraan kita, dan sebelum kita mengakhiri pembicaraan, kami atas nama DTV mengucapkan selamat datang kepada seluruh petugas di Kodam Ya. 19 Tuanku Tambusai. Selamat bertugas di Riau, dan insya Allah kami dari anggota Jaringan Media Cyber Indonesia siap membantu mengekspos kegiatan-kegiatan di Kodam. Karena dulu kami juga punya MOU dengan Korem Pak, Oh, mulai dari Pak C. Ismet sampai Pak Edi Natar, iya, sampai iya. penerusnya. Kami juga sudah punya kerjasama, Iya, iya. dan dengan datangnya Kodam ini kami juga ikutlah membantu kehadiran Kodam di Riau. Dan sekarang tadi Bapak menyebutkan ada penambahan 3 Kodam di Sumatera. Dari 10 wilayah di Sumatera ini, 10 provinsi, sekarang sudah ada 5 Kodam Kodam. 19. 5 Kodam. Nah, mungkin ada hal-hal lain yang menyangkut Kodam ini belum Bapak sampaikan pada pembicaraan kita. Mungkin sebagai penutup closing pertemuan inilah, closing statement Bapak yang mau Bapak sampaikan, silakan Pak. Ya. Baik Pak Dhani, terima kasih. Kesempatan yang baik ini akan kami gunakan untuk menyampaikan peran dan tugas Kodam, dan kami juga mohon dukungan, bantuan dari masyarakat Riau khususnya. Jadi Kodam 19 Tuanku Tambusai ini berdiri di Kepulauan Riau ini adalah tugasnya untuk penguatan dalam pertahanan nasional, Pak. Ya. Khususnya adalah untuk melindungi Pulau Riau dan Kepulauan Riau. Ya. Yang tujuan atau muara akhirnya adalah untuk masyarakat juga. Ya. Dan sesuai dengan konsep pertahanan Indonesia, kita menganut Sishankam Rata atau sistem pertahanan keamanan semesta. Ya. Jadi dalam menghadapi ancaman ini, TNI tidak sendirian, Pak. Memang TNI sebagai kekuatan inti, tetapi ada kekuatan pendukung dan cadangan lainnya. Termasuk masyarakat juga adalah merupakan bagian dari konsep pertahanan wilayah. Oleh karena itu, pada seperti Pak Dhani, kemudian stafnya atau organisasinya sebagai JMSI atau Jaringan Media Cyber Indonesia, itu juga merupakan bagian nanti dalam suatu konsep pertempuran, itu juga akan menjadi bagian dari Sishankam Rata tadi, Pak. Sehingga kami memerlukan dukungan yang penuh kepada JMSI untuk membantu tugas-tugas Kodam 19 Tuanku Tambusai, juga pada masyarakat luas khususnya di Riau. Kodam 19 Tuanku Tambusai ini bisa eksis, bisa berdiri, bisa sukses dalam melaksanakan tugas pertahanan wilayah, perlu bantuan dari masyarakat Riau dan Kepulauan Riau tentunya, ya,
untuk bisa melaksanakan tugas pokoknya dari saat ini sampai kapanpun juga. Amin. Dengan semangat Tuanku Tambusai. Iya. Demikian Pak. Terima kasih. Terima kasih. Demikian pembicaraan kita cukup bernas dengan Pak Kasdam 19 Tuanku Tambusai. Semoga kita berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Kasdam.